Kaum muslimin yang melihat dan mendengar kejadian itu seketika pengen nangis semua, Wak. Kenapa? Karena kan persis di depan mata mereka ada nih seseorang mau masuk Islam, tapi mereka semua tidak berdaya. Karena apa? Karena kesepakatan Hudaybiyah. Itulah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah sejarah Islam, yaitu tentang kesepakatan Hudaybiyah. Kesepakatan ini merupakan perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, Wak. Nah, di perjanjian tersebut mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Nggak boleh ada perang selama 10 tahun itu. Tapi dalam prosesnya perjanjian ini nggak berjalan dengan mudah, Wak. Ditambah lagi ada beberapa poin di dalam kesepakatan Hudaybiyah ini yang justru dirasa tidak menguntungkan umat Islam. Nah, penasaran kan gimana kisah lengkapnya kan? Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang akan aku sampaikan sama kalian malam ini aku ambil dari ringkasan ceramah Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan juga ada beberapa informasi yang aku research sendiri di artikel-artikel internet. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya nantinya ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian boleh perbaiki dan juga tambahin di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, sekarang baru nih kita masuk untuk membahas kisah tentang kesepakatan Hudaybiyah. Check it out. Oke, Wak, jadi kesepakatan Hudaybiyah ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, sekitar bulan Maret tahun 628 Masehi, Wak. Nah, Hudaybiyah sendiri merupakan nama sebuah sumur di barat dayanya kota Mekah. Nah, kesepakatan Hudaybiyah ini, Wak, bermula ketika Rasulullah ini bermimpi sedang menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Nah, pada saat itu Rasulullah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perintah kepada beliau serta kaum muslimin untuk menjalankan ibadah umroh ke Mekah. Rasulullah kan udah hijrah di Madinah nih. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Rasulullah berpikir untuk umroh lah ini ke Madinah ya, ke Mekah kan, Wak. Dan pada saat itu Rasulullah pun menceritakan mimpinya tersebut ke para sahabat. Dan para sahabat pun setuju untuk ikut berangkat umroh bersama-sama. Dan FYI, Wak, perjalanan umroh ke Mekah pada kala itu dirasa cukup berbahaya loh bagi keselamatan umat muslim. Kenapa? Karena pada saat itu mereka ini masih dimusuhi oleh kaum Quraisy yang memang gagal menyerang Madinah dalam perang Khandak. Nantilah ya insya Allah kita bahas soal perang Khandak nih, Wak ya. Pokoknya pada saat itu untuk umroh ke Mekah itu dianggap sangat berbahaya lah gitu. Tapi, Wak, meskipun perjalanan di Mekah ini sangat berbahaya, Rasulullah SAW tetap memutuskan untuk berangkat ke sana bersama 1.400 umat muslim dalam keadaan tidak membawa peralatan perang. Dan selain itu, Wak, rombongan Rasulullah SAW juga membawa 70 ekor unta untuk hadyu. Hadyu ini merupakan sebutan untuk hewan yang akan digunakan ketika melaksanakan ibadah umroh atau haji itu loh, Wak. Dan pada saat itu juga rombongan Rasulullah SAW tidak ada yang membawa kuda atau unta yang biasanya mereka gunakan untuk berperang, Wak. Karena memang niat mereka ini betul-betul mau umroh, bukan untuk berperang kembali kepada kaum Quraisy, enggak, betulan mau umroh. Nah, setelah beberapa hari menempuh perjalanan, mereka pun sampailah di kawasan yang bernama Zulhulaifah, Wak. Belum sampai di Mekah nih ya. Nah, di sana kaum muslimin pun langsung mendirikan sholat dan juga mengganti pakaian-pakaian mereka dengan pakaian ihram. Tapi, Wak, di saat yang sama kaum Quraisy mendengar kabar nih bahwa Nabi Muhammad SAW bersama rombongannya akan segera datang ke Mekah. Mendapatkan berita itu, mereka yakin kalau kaum muslimin ini datang ke Mekah dengan tujuan berperang ini. Padahal enggak kan, mau umroh mereka ini. Oleh karena itu pemimpin Quraisy yaitu Abu Sofyan langsung untuk mempersiapkan 3.000 pasukan untuk keluar dari Mekah dan menghadang rombongan kaum muslimin ini, Wak. Pasukan Quraisy kala itu diperintahkan untuk menghalau rombongan Rasulullah sebelum mereka berhasil memasuki tanah haram. Sedikit informasi, Wak. Jadi tanah haram ini merupakan tanah yang sangat suci, di mana sejak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditekankan bahwa wilayah haram ini dilarang untuk digunakan untuk berperang, haram hukumnya. Nah, kaum Quraisy juga percaya akan hal ini, Wak. Tanah haram ini mereka percaya juga. Makanya itulah mereka berusaha keras mengusir kaum muslimin sebelum tiba di wilayah haram ini. Kalau selangkah aja, Wak, kaum muslimin ini sampai di tanah Mekah, maka pasukan Quraisy sudah tidak boleh lagi memerangi mereka lagi. Nah, Rasulullah yang mendengarkan kabar kalau Quraisy sedang bersiap menghadang mereka, kemudian bertanya lagi kepada rombongannya kan, siapa di antara kalian wahai muslimin yang bisa menunjukkan jalan menuju Mekah selain melewati jalan utama, kata Rasulullah, Wak. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu orang dari kaum muhajirin ini pun menjawab, saya tahu ya Rasulullah. Nah, dan akhirnya fulan ini pun memberitahu Rasulullah jalan pintas untuk menuju ke Mekah kan. Dan jalan pintas itu, Wak, betul-betul berat kali buat dilaluin, harus naik turun gunung, lewatin jalan yang licin curam, ditambah lagi mereka harus melalui padang pasir yang sangat-sangat luas. Dan setelah menempuh perjalanan yang berat itu, sampailah rombongan Rasulullah ini di perbatasan wilayah haram. Dan ketika akan masuk ke wilayah haram, betul-betul tinggal selangkah lagi nih, Wak. Tiba-tiba aja kalian tahu
Unta-unta yang dibawa oleh rombongan Rasulullah SAW mendadak mengambil posisi duduk. Macam untanya lagi capek gitu lah, Wak. Para sahabat Rasul di situ berusaha untuk membantu unta-unta ini supaya berdiri nih kan. Tapi mereka sama sekali nggak mau bergerak. Padahal dikit lagi itu udah masuk tanah haram tuh kan. Unta tuh diam di situ, nggak mau. Dan setelah segala cara dilakukan, Wak, tetap juga nggak mempan. Rasulullah SAW pun kemudian berkata, unta itu tidak berdiri karena Allah tidak menghendakinya untuk bangun, kata Rasulullah kan. Dan gak lama kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan rombongannya untuk mendirikan kemah di sana. Nah, wilayah pemberhentian mereka itu, Wak, di mana? Di Hudaybiyah itulah. Jadi Hudaybiyah itu adalah hamparan tanah luas yang memang berbatasan langsung sama tanah haram, Wak. Udah dirikanlah tenda di situ kan. Itu perintah Rasul kan. Nah, di saat yang sama, Wak, pasukan Quraisy suruhan Abu Sofyan tadi itu rupanya juga sudah sampai di Hudaybiyah, Wak. Nah, ketika mereka melihat ada rombongan muslimin sedang mendirikan tenda di sana, mereka juga ikut-ikutan, Wak, diriin tenda di seberangnya kaum muslimin, tapi seberangnya agak jauh, Wak, ya nggak depan-depanan kayak gitu, agak jauh lah pokoknya. Nah, sampai sini pasukan Quraisy mulai dilanda kebingungan. Mereka mulai menebak-nebak nih dalam hati, ini mereka ngapain diriin tenda di sana? Mau perang nggak ini? Mau perang atau betul-betul mau umroh? Udah mulai suuzon nih mereka kan. Dan untuk membuktikan prasangkanya itu, pasukan Quraisy pun kemudian menyuruh seseorang yang bernama Hudail bin Warqa, ini salah satu petinggi suku Huzail, Wak, untuk pergi ke perkemahan kaum muslimin tersebut. Dah, coba kau pergi ke sana, kau cek dulu kayak gitu kan. Sesampainya di sana, Hudail pun bertanya, wahai kaum muslimin, kalian mau ngapain? Ngapain kalian ke sini? Kami ingin umroh ke Mekah, jawab Rasulullah singkat, Wak. Mendapatkan jawaban itu, Hudail balik lagi lah ke camp Quraisy kan. Dia bilang, hei Quraisy, sudahlah kau izinkan saja mereka masuk ke Mekah. Mereka hanya ingin datang ke Mekah untuk umroh kok, bukan untuk perang. Yang betul kok Hudail. Gimana kok bisa yakin dengan apa yang dikatakan Muhammad? Bisa jadi dia berdusta, kata si Quraisy ini. Nah, karena petinggi-petinggi Quraisy itu nggak percaya kalau kaum muslimin ini hanya ingin umroh ke Mekah, Wak, mereka pun mengutus orang lagi, orang yang kedua, bernama Makhras bin Habs. Ya, Makhras pun datang lagi nih ke rombongan kaum muslimin kan. Dan dia nggak langsung nanya, Wak, dikelilinginya kaum muslimin. Jalan, dia dikeliling gitu kan. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Jalan gitu. Di situ terlihat Makhras ini seperti berkeliling dan menghitung jumlah kaum muslimin, Wak. Rasulullah SAW yang melihat kehadiran Makhras ini pun kemudian berkata kepada rombongan beliau atau kepada para sahabat dengan perkataan, orang ini adalah pengkhianat. Satu kebenaran bisa diputar balikkan olehnya, kata Rasulullah, Wak. Dan ternyata perkataan Rasulullah betulan terjadi. Makhras ini pas dia balik ke pasukan Quraisy, Wak, dia bilang apa? Gak jelas sih apakah muslimin ini ingin umroh atau memang mereka mau berperang. Gak jelas dalam penglihatan aku. Padahal jelas-jelas, Wak, rombongan Nabi ini semuanya pakai apa? Pakai kain ihram kan. Gak ada loh yang pakai baju perang. Masa ya mau perang pakai kain ihram? Padahal dia nampak tuh sama dia dikelilingin satu-satu semua pakai kain ihram. Malah di situ dia bilang dia nggak yakin kaum muslimin ini mau umroh atau mau perang. Pandai kali Makhras ini nutupin fakta kan, Wak. Nah, mendapat penjelasan Makhras ini jelas pasukan Quraisy makin suuzon lagi lah. Oleh karena itu mereka lagi-lagi menyuruh orang ketiga untuk memata-matai kaum muslimin. Dan orang ini adalah Huraish bin Alqamah. Nah, beliau ini juga adalah kepala suku Al-Habishi, kepala suku Ahabishi yang juga bersekutu dengan Quraisy. Nah, datanglah lagi kan Huraish ini ke kaum muslimin. Pada saat melihat kedatangan Huraishi dari kejauhan, Rasulullah SAW berkata, orang ini memuliakan hadiu, hewan kurban tadi itu. Dan Rasulullah pun menyuruh kaum muslimin untuk mengumpulkan hewan-hewan hadiu tersebut dan meletakkannya di depan rombongan kaum muslimin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Huraish melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau memang hewan-hewan itu untuk umroh kok. Dan pada saat itu Huraish pun sudah melihat hewan-hewan hadiu ini terbaris dengan sempurna di depan rombongan kaum muslimin kan. Gak sempat ngomong apa-apa itu, balik lagi lah dia ke campnya kafir Quraisy ini, Wak. Dan di situ pun Huraish berkata, muslimin ke Mekah karena ingin umroh kok. Aku lihat mereka membawa hewan-hewan hadiu, kata Huraish, Wak. Nah, mendengar ucapan Huraish ini, kaum Quraisy itu tetap denial, Wak. Apa katanya? Sungguh kau orang Badu yang tidak mengerti apa-apa. Hah? Jelas dia diutus, ditengok ya, dikasih tahu jawabannya sejujur-jujurnya, nggak mau diterima sama orang nih. Kesel aku. Di momen itu kaum Quraisy tetap tertutup hatinya dan menyimpan dendam kepada kaum muslimin, Wak. Pasukan Quraisy ini selalu berpikir bahwa muslimin ini memang datang ke sana berniat untuk menyerang mereka, padahal enggak sama sekali kan. Dan atas kekhawatiran tersebut mereka nyuruh lagi, Wak, orang keempat untuk datangin kaum muslimin itu. Dan kali ini yang diutusnya siapa? Namanya Urwah bin Mas'ud, kepala suku Taif nih, Wak. Nah, berbeda dengan utusan-utusan sebelumnya, Wak,
bahwa Urwah ini mendekati kaum muslimin dengan strategi licik, yaitu dia mau memancing emosinya kaum muslimin. Kalau kaum muslimin emosi, berarti betul nih mereka mau berperang. Dan kalau memang mereka tidak terpancing, berarti betul nih mereka mau umroh. Dan beberapa saat kemudian datanglah Urwah ini kan di tengah-tengah kaum muslimin dengan menggunakan baju perang lengkap. Betul-betul niat mau nantangin si Urwah nih, Wak. Melihat Urwah dari kepala sampai ujung kakinya memakai baju besi, Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat beliau yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah untuk juga memakai baju perang. Pada saat itu memang beberapa kaum muslimin ada yang membawa peralatan perang, Wak, hanya untuk berjaga-jaga saja. Sudah pakailah baju perang, kata Rasulullah. Dan setelah dipakai, kemudian Al-Mughirah ini duduk tepat di belakang Rasulullah untuk berjaga-jaga apabila Urwah tiba-tiba menyerang. Nah, setibanya di hadapan Nabi Muhammad SAW, Urwah berkata, "Apakah engkau ingin masuk ke Mekah dengan cara main paksa, wahai Muhammad?" Kata dia. "Tidak, demi Allah, aku hanya ingin umroh," jawab Rasulullah. "Kalau kau berniat mengajak Quraisy berperang, kau akan ditinggalkan sama pengikut-pengikutmu yang juga pendusta ini," kata Urwah, Wak. Nah, di sini Urwah ini udah mulai mancing emosi para sahabat nih, Wak. Dan betul aja, mendengar fitnahan Urwah yang menganggap pengikut-pengikut atau sahabat Rasulullah yang ada di situ adalah pendusta, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun langsung betulan terbakar emosinya. "Jangan bicara sembarangan kau Urwah. Kami tidak mungkin berkhianat," kata Abu Bakar, Wak. Melihat hal itu, Rasulullah SAW pun langsung menenangkan sang sahabat Abu Bakar. Abu Bakar pun mulai tenang. Nah, karena Urwah ini gagal memancing emosi Abu Bakar, di titik itu Urwah dia udah macam gatal kali, tangan ini pengen jambak aja Rasulullah, Wak. Dan sekedar informasi, Wak, ya, tradisi kaum Arab pada saat itu apabila ingin memancing emosi seseorang atau pengen menantang seseorangnya, maka dia cukup menarik jenggot orang tersebut aja. Oh, itu udah pasti emosi itu orang tua. Gak usah lah zaman dulu, zaman sekarang mungkin juga emosi kali ya. Sepersekian detik sebelum melancarkan aksinya itu, Al-Mughirah radhiyallahu anhu yang berada di belakang Rasulullah yang udah pakai baju perang tua, langsung memukul tangan Urwah dengan pedang, tapi pedangnya dibalik, Wak, bukan yang tajam di depan. Jadi yang tajam dipegang, yang dipukul tuh pegangannya ke tangannya si Urwah. Pelak sekali, kata Al-Mughirah kan, Wak. Dan kalian tahu mulailah berdrama si Urwah ini. Urwah yang kaget pun seketika bilang, "Ah, kau sungguh sudah melukai tanganku. Siapa orang yang kasar ini?" Gitu dia. Nah, belum sempat Rasulullah SAW menjawab, Wak, Al-Mughirah pun tiba-tiba berkata, "Singkirkan tanganmu dari Rasulullah atau aku akan memotong tanganmu." Mendengar perkataan itu, Urwah kembali mengulangi pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah tadi dengan lebay. Dia bilang, "Hai Muhammad, siapa orang kasar ini?" Dan di situ Rasulullah jawab apa, Wak? "Apakah engkau tidak mengenalnya, wahai Urwah? Dia adalah keponakanmu sendiri," kata Rasulullah, Wak. Di momen itu Al-Mughirah berkata pada pamannya, "Wahai pamanku, walaupun kau telah berbuat baik kepadaku, tapi ini adalah Rasulullah. Kau tidak bisa menyakitinya," kata Al-Mughirah, Wak. Nah, mendengar ucapan Al-Mughirah tersebut, secara tidak langsung Urwah langsung mengagumi begitu teguhnya kaum muslimin dalam menjaga dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan FYI juga, Wak, ya, kelak Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam, kok. Akhirnya setelah semua strateginya Urwah dalam memancing emosi muslimin ini tidak berhasil, dia pun balik lagi nih kan ke kamp pasukan Quraisy nih. Dan di sana Urwah memastikan bahwa kaum muslimin tidak ada niatan berperang ya. Urwah juga berkata kepada Quraisy, "Jangan permainkan aku macam orang-orang suruhan kau sebelumnya. Karena yang aku sampaikan ini adalah informasi yang benar. Mereka tidak mau berperang," kata Urwah, Wak. Tapi lagi-lagi meskipun Quraisy ini sudah menyuruh 4 orang tadinya termasuk Urwah, Wak, mereka masih nggak percaya. Dan untuk kesekian kalinya pasukan Quraisy pun memerintahkan 40 pemuda dari rombongannya untuk pergi ke kamp muslimin lagi dan menculik salah seorang dari mereka. Terus dibawa nih ke kamp Quraisy. Nah, mendapatkan perintah dari petinggi Quraisy, berangkatlah betul ini nih. Mereka 40 orang ini dengan melakukan penyamaran. Tapi, Wak, sesampai di kamp muslimin, rupanya rencana mereka gagal total. 40 pemuda Quraisy itu semuanya berhasil ditangkap sama petugas keamanan muslimin. Dan kalian tahu siapa petugas keamanan muslimin itu? Umar bin Khattab tangkap 40 orang, bandel semua ya kan. Udahlah kalau sama Umar, aduh idolaku sekali ini. Akhirnya dirantai semua 40 pemuda ini sama Umar dan langsung digiring ke area depan perkemahan muslimin dengan tujuan agar pasukan Quraisy melihat bahwa utusan mereka tidak berhasil melakukan misinya. Kenapa malah dirantai Umar? Dan sampai sini, Wak, rombongan muslim ini udah mulai sedikit kesal. Karena dari tadi nih Quraisy kok masih nggak percaya juga. Orang niat kita ke Mekah memang untuk ibadah kok. Akhirnya mereka pun nanya lah sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sebaiknya kita betulan perangin aja Quraisy ini? 4 orang yang datang udah membuktiin semua kalau kita cuma mau umroh. Ini masih juga nggak percaya." Dan dengan bijaksana Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Kita tidak akan berperang. Janganlah kalian sakiti mereka dan engkau, wahai Umar, lepaskan saja 40 pemuda itu," kata Rasulullah, Wak. Nah, karena Rasulullah sudah berkata demikian, ya sudah dilepaskan semua sama
Umar kan, dan mereka dibiarkan balik lagi nih ke perkemahannya. Nah di momen ini Wak, beberapa orang Quraisy juga udah mulai saling berbisik, rupanya dilepaskan ya orang-orang suruhan kita. Berarti memang betul mungkin muslim ini memang gak mau berperang. Tapi Wak, lagi-lagi petinggi pasukan Quraisy pada saat itu masih dalam situasi bimbang Wak. Mereka semua ini macam belum ikhlas gitu loh memperbolehkan kaum muslimin ini masuk ke Mekah. Mereka macam mau nantangin, ini sekali dia bilang mau berperang, perang kita nih. Tapi kenapa enggak ya, nggak terbukti. Ya macam mana? Nah di sisi lain Wak, karena sudah terlalu lama menunggu, akhirnya Rasulullah SAW pun berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, aku ingin engkau masuk ke Mekah dan temui Abu Sofyan langsung. Minta izinlah kepadanya kalau memang kita semua di sini berniat untuk umroh." Mendengar itu Wak, Umar menjawab, "Ya Rasulullah, kalau aku yang masuk ke Mekah maka akan ada keributan besar. Engkau tahu kan bagaimana sejarah permusuhanku dengan Quraisy?" Rasulullah pun kembali menanggapi, "Lantas siapa yang menurutmu bisa menembus Mekah? Orang yang karakternya tenang, bisa mengontrol emosi dan berasal dari suku yang sama dengan Abu Sofyan, wahai Rasulullah." "Siapakah orang itu?" tanya Rasulullah. "Utsman bin Affan ya Rasulullah." Dan FYI Wak, Utsman bin Affan ini memang masih sepupuan sama Abu Sofyan yang sama-sama dari Bani Umayyah ya. Nah dah tuh akhirnya Utsman bin Affan pun diutuslah untuk masuk ke Mekah dan menemui Abu Sofyan. Sesampainya Utsman di Mekah Wak, betulan tuh Utsman disambut dengan hangat oleh para petinggi kaum Quraisy termasuk Abu Sofyan pastinya. Beliau langsung disuguhi segala macam jamuan makanan enak dan juga tempat istirahat yang layak. Tapi nih ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengutarakan maksud kedatangan beliau, Abu Sofyan tidak langsung menjawab Wak. Diam. Dan di sana Abu Sofyan malah menyuruh Utsman untuk tinggallah kau di Mekah beberapa saat sampai aku yakin dengan keputusanku, kata Abu Sofyan. Nah di sisi lain Rasulullah SAW masih menunggu kembalinya Utsman Wak. Tapi ditunggu kok Utsman gak balik-balik nih kan. Kaum muslimin yang lain pun jadi harap-harap cemas lah kan, sembari tetap berdoa supaya Utsman bin Affan selamat. Dan setelah Utsman menunggu beberapa saat lamanya di Mekah Wak, akhirnya Abu Sofyan pun memutuskan untuk mengizinkan kaum muslimin masuk ke Mekah, tapi dengan beberapa syarat. Abu Sofyan mengutus seorang wakil Quraisy yang bernama Suhail bin Amr untuk mendatangi kamp kaum muslimin di Hudaybiyah sembari mendiskusikan beberapa kesepakatan. Udah berangkatlah Suhail ini kan. Utsman belum balik nih, Utsman masih di Mekah Wak. Sesampainya di Hudaybiyah, Suhail dan beberapa orang lainnya pun langsunglah menghadap kepada Rasulullah SAW. Dan di sanalah mereka bermusyawarah secara lisan di dalam tenda hingga tercetuslah 5 poin penting yang disebut sebagai apa Wak? Inilah dia kesepakatan Hudaybiyah. Isinya apa-apa aja? Pertama, muslimin dan Quraisy wajib melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada lagi permusuhan atau perilaku buruk terhadap masing-masing dari kedua belah pihak selama masa tersebut. Ya, nah terus yang kedua, apabila ada seorang Quraisy di Mekah yang berniat masuk Islam tanpa izin keluarganya, orang itu harus dikembalikan lagi ke Mekah. Akan tetapi apabila ada seorang muslim mendatangi Mekah karena ingin kembali musyrik, maka dia tidak diperbolehkan kembali ke Madinah. Di sini jelas sudah agak cureng kan Quraisy Wak. Tapi nantilah kita bahas. Yang ketiga, suku-suku Arab lain boleh memilih apakah mereka akan menjadi sekutu Quraisy atau menjadi sekutu muslimin. Ya. Terus yang keempat, rombongan kaum muslimin belum boleh memasuki Mekah tahun ini. Mereka baru boleh memasuki Mekah tahun depan. Tapi hanya selama 3 hari tanpa membawa senjata apapun. Terus yang kelima atau yang terakhir Wak, perjanjian ini diikat atas dasar kesadaran dan kesediaan penuh. Ya, nah itulah nih 5 kesepakatan itu kan Wak. Singkat cerita Rasulullah SAW pun menyepakati poin-poin itu. Walaupun memang sebagian besar kaum muslimin ini merasa kesepakatan itu berat sebelah dan lebih menguntungkan kaum Quraisy Wak, Rasulullah SAW meyakinkan para sahabat bahwa inilah kesepakatan terbaik. Dan setelah kedua belah pihak bersepakat Wak, poin-poin tersebut pun ditulislah di atas kulit binatang nih. Maksudnya biar ada bukti fisik perjanjian gitu loh Wak. Kalau kita sekarang macam perjanjian di atas materai kayak gitulah kurang lebih. Akan tetapi Wak, dalam proses penulisan isi perjanjian Hudaybiyah ini memang ada tuh beberapa peristiwa-peristiwa yang menarik untuk kita bahas. Ini kita masuk ya ke peristiwa unik pada saat pembuatan kesepakatan Hudaybiyah tuh ya. Nah jadi Wak, pada saat itu yang bertugas menulis isi perjanjian Hudaybiyah adalah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan memegang kulit binatang dan sebuah pena, beliau menulis,
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tiba-tiba Suhail bin Amr ini protes, kenapa kamu tulis kalimat itu? Siapa Rahman? Gak kenal ya aku sama orang namanya Rahman. Nah usut punya usut, ternyata Suhail dan orang-orang Quraisy ini sama sekali tidak paham kalau Rahman ini adalah salah satu Asmaul Husna, kan nama Allah kan, yang berarti apa? Maha pengasih. Nah mereka malah berpikir bahwa Rahman ini adalah nama seorang dukun yang menghasut Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, siapa ini? Saya nggak kenal, ganti. Dan kala itu Suhail meminta kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu diganti menjadi Bismikallahumma. Nah Ali yang mendengar permintaan Suhail itu langsung ditolaknya. Kenapa Wak? Karena berat kali tangan Ali ini harus menghapus asma Allah tuh. Dan disinilah Rasulullah SAW dengan sangat bijaksana mengambil kulit binatang tersebut dan menghapus kalimat tersebut dengan tangan beliau sendiri. Udah dihapus, dikembalikan lagi ke Ali untuk ditulis sesuai dengan permintaan Suhail. Udah dibuatlah Bismikallahumma tadi kan. Dan ketika Ali radhiyallahu anhu menulis kembali kalimat kedua yang berbunyi saya Muhammad utusan Allah dengan Suhail bin Amr bersepakat, ditulis kayak gitu sama Ali kan Wak. Tiba-tiba Suhail protes lagi buat kedua kalinya. Kali ini dia mempermasalahkan kalimat Muhammad utusan Allah. Suhail bilang, aku tidak mau mengakui kalau kau utusan Allah. Cukuplah tulis namamu saja dan juga nama ayahmu wahai Muhammad. Dan Rasulullah dengan tenang pun mengatakan pada Ali, hapus saja kalimat itu wahai Ali, tulislah Muhammad bin Abdullah. Ali bilang lagi, ya Rasulullah, sungguh tidak sanggup tanganku menghapus kata bahwa engkau adalah utusan Allah. Karena Ali nggak sanggup menghapusnya, Nabi Muhammad SAW pun kembali mengambil kulit tersebut dan menghapusnya kembali dengan tangan beliau sendiri. Masya Allah, sebegitu bijaksananya Rasulullah tuh loh Wak. Nah dah tuh Ali pun lanjutlah nulis lagi kan. Nah ketika dia memasuki isi perjanjian yang ketiga ini Wak, kalau suku-suku Arab lainnya boleh memilih mau masuk sekutu Quraisy ataupun sekutu muslimin, tiba-tiba saja kaum muslimin dan pasukan Suhail yang berada di dalam tenda itu mendadak dikejutkan oleh suara teriakan di luar. Tolong, tolong, tolong aku wahai kaum muslimin, aku ingin hijrah bersamamu ke Madinah, kata fulan Wak. Mendengar teriakan itu mereka yang ada dalam tenda pun langsung keluar dan mencari asal suara. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang pemuda yang penampilannya berantakan kali Wak, tangannya diikat. Dan pemuda itu bernama siapa? Abu Jandal bin Suhail. Siapa dia berarti Wak? Dia adalah anak kandungnya Suhail tuh yang lagi mau tanda tangan sama Rasulullah. Itu melihat Abu Jandal datang ke sana, seketika Suhail pun langsung menghampiri anaknya ini kan. Ngapain kamu sini? Udah balik saja kamu ke Mekah. Suhail pun langsung menyerahkan anaknya ini ke pasukan Quraisy untuk ditahan Wak. Nah di saat yang sama Umar bin Khattab nggak bisa lagi nih nahan geram ya kan Wak. Umar pun nanyalah ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kesepakatan ini belum ditulis loh, belum selesai lagi ditulis. Berarti seharusnya Abu Jandal masih bisa masuk Islam kan, kata Umar Wak. Maksudnya nggak harus nunggu persetujuan keluarga, masuk Islam aja gitu. Orang belum selesai kok perjanjiannya ditulis kan. Mendengar hal tersebut Wak, Suhail langsung menyaut, wahai Muhammad, bukankah kata-kata sudah cukup? Barang siapa lari dari Mekah akan dikembalikan lagi ke Mekah. Ya kan? Kita sudah berikrar seperti itu loh. Dan dengan tenang Rasulullah pun menjawab, iya betul, perkataan saja sudah cukup menjadi sebuah janji, kata Rasulullah. Masya Allah, sekuat itu makna ucapan tua. Jadi yang harus kita ingat apa? Sebagai umat muslim, apa yang dikatakan harus ditepati. Nggak usah nunggu ibarat di atas kertas tua. Kau udah ngomong ada harus kau tepati itu. Dah mau nggak mau kan Wak, dibalikkanlah anak Suhail ini ke kaum Quraisy. Dan ketika pihak Quraisy dan kaum muslimin balik lagi ke tenda untuk melanjutkan kesepakatan Wak, tiba-tiba terdengar lagi Abu Jandal berteriak, wahai kaum muslimin, apa kalian tega membiarkanku pada kekafiran? Sungguh hal ini merusak keimananku wahai kaum muslimin. Kaum muslimin yang melihat dan mendengar kejadian itu seketika pengen nangis semua Wak. Kenapa? Karena kan persis di depan mata mereka ada nih seseorang mau masuk Islam, tapi mereka semua tidak berdaya. Karena apa? Karena kesepakatan Hudaybiyah itulah. Dan di sana apa Wak? Dari dalam tenda Rasulullah SAW berkata, bersabarlah wahai Abu Jandal, semoga Allah memberimu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar. Itu yang dibilang Rasulullah Wak. Nah tuh beberapa saat kemudian kesepakatan Hudaybiyah pun akhirnya selesai ditulis. Dan akhirnya untuk pertama kalinya sejak Rasulullah berdakwah, Quraisy dan kaum muslimin sepakat untuk apa Wak? Berdamai. Suhail pun langsung membubarkan 3.000 pasukan Quraisy yang berkemah tadi, sekaligus juga membawa anaknya Abu Jandal untuk balik lagi ke Mekah. Berbeda dengan Quraisy Wak, ketika Rasulullah SAW membubarkan rombongan muslimin dan mengajak mereka semua balik lagi ke Madinah, mereka semua ini masih dalam keadaan terbengong-bengong, lemes gitu loh Wak. Ternyata apa? Di momen itu hampir seluruh kaum muslimin ini tertekan
dibatalkan sama kesepakatan Hudaibiyah nih, mereka masih berharap akan terjadi perang. Gak apa-apa, kita perangin aja lah kaum kafir tuh. Tapi lagi-lagi Rasulullah SAW berkata bahwa semuanya sudah selesai. Nah, dengan sedikit rasa penasaran, balik lagi Umar bin Khattab nanyalah sama Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita benar dan para Quraisy itu tersesat? Rasulullah jawab, iya betul Umar. Namun mengapa kita menghinakan diri dengan perjanjian yang sama sekali tidak menguntungkan kita, wahai Rasulullah? Bagaimana kalau kita berperang sajalah? Tidak, wahai Umar, Allah belum memerintahkan. Nah, dengan rasa penasaran yang memuncak ini, Umar bin Khattab mencari Abu Bakar nih untuk menanyakan kalimat yang sama. Belum dapat jawaban yang memuaskan lah gitu kan, tapi nggak mau lagi nanya, nggak mau mendesak Rasulullah lagi, tanya ke Abu. Dan kali ini jawaban Abu Bakar betul-betul bisa langsung meredam emosi Umar. Beliau menjawab apa? Wahai Umar, Rasulullah adalah utusan Allah. Di mana beliau meletakkan telapak kakinya, kita wajib mengikuti. Jangan kau bantah. Oh ya, baik, maafkan aku Umar. Umar, Abu. Nah, peristiwa unik lainnya adalah beberapa hari setelah rombongan muslimin ini balik lagi ke Madinah dari Hudaibiyah, tiba-tiba saja datanglah seorang pemuda bernama Abu Bashir dalam keadaan sedang dikejar-kejar oleh 2 orang dari Bani Amir, suruhannya Quraisy. Dengan tergopoh-gopoh Abu Bashir ini masuklah kan ke dalam masjid di mana pada saat itu juga Rasulullah sedang berada di sana. Dan di situ Abu Bashir langsung bilang, "Aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk berhijrah." Akan tetapi 2 orang Bani Amir yang lagi ngejar dia tadi bilang, "Wahai Muhammad, tidakkah ingat engkau dengan perjanjian kita? Siapa saja yang lari dari Mekah harus dikembalikan ke Mekah. Tidak boleh masuk Islam kalau tidak ada persetujuan dari keluarganya." Dan di sana Rasulullah kembali menjawab, "Benar, bawalah Abu Bashir kembali." Nah, Abu Bashir yang mendengar jawaban itu protes, "Saya mau masuk Islam ya Rasulullah. Saya mau di sini bersama kamu." Tetapi apa, bagi Rasulullah perjanjian adalah perjanjian. Beliau sama sekali tidak mengingkari kesepakatan Hudaibiyah, Dan beliau pun kemudian bersabda kembali persis seperti apa yang beliau sampaikan kepada Abu Jandal. "Bersabarlah kau wahai Abu Bashir, semoga Allah memberimu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar." Adalah tuh. Akhirnya apa? Abu Bashir pun diikat dan digiring balik lagi ke Mekah. Tapi pada saat di perjalanan nih, Abu Bashir spontan membebaskan dirinya dari ikatan tersebut dan sekaligus mencuri pedang milik salah satu dari Bani Amir ini. Tanpa berlama-lama Abu Bashir langsung dihunus ya pedang di salah satu mereka, Dan terbunuhlah satu, mati kan. Nah, berarti tinggal 1 orang lagi nih. Nah, yang tinggal 1 orang ini ketakutan, lari dia terbirit-birit, Takutnya dihabisi Abu Bashir lagi. Tinggal Abu Bashir sendirian tengah jalan tuh. Nah, Abu Bashir yang sudah terbebas itu akhirnya dia pergilah ke sebuah tanah subur yang tidak berpenghuni. Jadi beliau ini memang kayak sengaja tidak bermukim di Mekah, dia nggak mau balik di Mekah, dia juga nggak balik ke Madinah. Kabur dia nih ke sebuah tempat tanah subur ini kan. Nah, daerah yang beliau tinggali ini atau tanah subur tadi bernama Aishi, yang merupakan jalur dagang orang Quraisy mau menuju ke Syam. Dan dia bermukimlah di Aishi itu kan. Disitulah muncul keisengannya Abu Bashir untuk menjahili kaum Quraisy. Di mana pada saat itu Abu Bashir dilemparinnya pedagang-pedagang Quraisy yang lagi lewat atau lagi beristirahat pakai batu-batu kecil, sembunyi di belakang pohon kan, dilempar ya orang-orang itu. Dan diisengin lah mereka semua kan. Nah, di saat yang sama Abu Jandal, masih ingat anak Suhail tadi, Abu Jandal dan orang-orang Mekah lainnya yang ingin sekali memeluk Islam ini akhirnya sudah mulai mendengar nih keberadaan Abu Bashir. Abu Bashir ada di Ais tuh, dia suka ngisengin orang-orang Quraisy, dia nggak mau balik ke Mekah, tapi dia juga nggak diterima di Madinah. Lalu akhirnya apa, mereka semua ini yang mau masuk Islam ini semua bersepakat kabur dari Mekah untuk menuju ke Ais ini juga, bergabung sama Abu Bashir. Karena kan kalau misalnya lari ke Madinah pasti dibalikkan lagi ke Mekah kan. Di Mekah mereka nggak tahan sama orang-orang kafir di situ. Kaburlah akhirnya ke Ais ini, Satu persatu dari mereka pergi ke sana hingga terkumpullah itu sekitar 70 orang muslimin di Ais, Nah, bersama dengan 70 orang itu Abu Bashir tidak pernah berhenti dia mengganggu kafilah dagang Quraisy yang memang lewat di sana tuh, hingga akhirnya membuat pedagang Quraisy pun mulai khawatir sekaligus jengkel juga sama keberadaan Abu Bashir dan kawan-kawan di situ. Kemarin baru Abu Bashir sendiri yang ngisengin kita, sekarang udah bawa kawan-kawannya pula dia. Gak tenang kita kalau misalnya mau pergi berdagang ke Syam tuh gitu kan. Di tengah kekesalannya akhirnya apa? Para pedagang Quraisy pun laporlah ini ke petinggi Quraisy. Gimana kalau kita protes aja ke Muhammad? Kan orang-orang itu sudah masuk Islam. Nah, mendengar hal tersebut petinggi Quraisy pun bilang, kita tidak bisa menyalahkan Muhammad karena kan mereka semua juga tidak lari dan tinggal di Madinah. Kita nggak bisa nyalahin dia gitu aja. Nah, sampai sini Rasulullah SAW bersama kaum muslimin di Madinah sama sekali tidak ada yang mengingkari kesepakatan Hudaibiyah, ya kan? Memang nggak diterima kok orang-orang itu kesepakatannya. Mau perihal Abu Jandal, Abu Bashir sama kawan-kawan yang usil itu betul-betul atas keinginan mereka sendiri toh. Rasulullah sama sekali nggak ikut campur loh. Tapi gara-gara orang-orang Quraisy ini kesal sama perbuatan Abu Bashir dan kawan-kawan, akhirnya petinggi Quraisy pun memutuskan pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Di sana mereka berkata, wahai Muhammad, tolonglah kami.
amankan para pengikutmu yang tinggal di Aisyah. Bawalah mereka ke Madinah agar mereka bisa berhenti mengganggu kami. Kata mereka. Nah, dengan permintaan tersebut artinya apa? Gugurlah itu poin kedua dari perjanjian Hudaibiyah yang berisi apa tadi? Orang muslim yang melarikan diri ke Mekah harus dikembalikan lagi, gugur. Yang langgar siapa? Orang Quraisy sendiri kok, tapi tidak merugikan kaum muslimin kan? Akhirnya sejak saat itu apabila ada muslim Mekah yang ingin bergabung dengan Rasulullah di Madinah, diperbolehkan. Pergilah. Nggak akan dilarang-larang lagi, udah malas mungkin, takut diisengin lagi kan, nah udah pergilah. Dan hal inilah yang menjadi salah satu tanda apa kemenangan kaum muslimin dong. Meskipun pada awalnya kaum muslimin termasuk Umar bin Khattab sempat kecil hati lah gitu karena berlakunya kesepakatan Hudaibiyah ini, mereka akhirnya tahu kalau keputusan Rasulullah adalah hal yang benar, nggak usah diragukan. Keimanan mereka pun semakin bertambah dan semakin besar pula keyakinan mereka untuk bisa menepati segala keputusan yang memang sudah diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke jadi itu tadi kisah tentang kesepakatan Hudaibiyah. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kasus ini ya. Pertama apa? Kita harus tetap bersabar ketika berbagai kesulitan menimpa kan. Persis seperti saat kaum muslimin yang niat lillahi ta'ala beribadah malah menghadapi masalah-masalah di perjalanan tuh, dan berakhir apa? Mereka batal melaksanakan umroh di tahun itu. Dan selain itu juga ada hikmah kebaikan yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW dengan sifat beliau yang rahmatan lil alamin atau apa cinta kedamaian. Beliau kesampingkan semua rasa amarahnya kepada kaum Quraisy, padahal banyak kali sahabat-sahabat terbaik Rasulullah di awal hijrah yang meninggal di tangan Quraisy itu kan. Namun beliau dengan kebesaran hatinya mau membuka kesepakatan damai dengan mereka. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk bisa meneladani sosok Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ya. Amin ya robbal alamin. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.